kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang ratusan juta dari mantan Kepala Bulog Wamena. Bulog pastikan tidak ada beras oplosan di Papua. Peringatan Hari Anak Nasional di Merauke dan Nabire berlangsung meriah. Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang senilai 357 juta rupiah dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penjualan cadangan beras pemerintah untuk program stabilisasi harga pangan di kantor Bulog Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Uang 357 juta rupiah disita dari salah satu saksi yang juga mantan Kepala Cabang Bulog Wamena. Kepala Seksi Penyelidikan Kejaksaan Tinggi Papua, Valeri Dedi Sawaki, mengatakan uang dikembalikan setelah rumah seorang staf keuangan dan administrasi pegawai Bulog Wamena di Jayapura digeledah. Meski uang selisih harga dikembalikan, tidak akan menghentikan proses hukum tindak pidana korupsi. Kemudian kami menemukan dokumen di mana dokumen tersebut menyebutkan terkait dengan aliran uang yang diperoleh oleh beberapa pihak karyawan Bulog baik di Wamena dan Perum Bulog atau Kanwil Bulog Papua. Di situ kami menemukan beberapa orang dan kami melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak tersebut, di mana hari ini salah satu dari saksi yaitu dengan inisial DW sadar dan dengan itikat baik mengembalikan uang sejumlah 357.310.000 rupiah. Uang ini sendiri berasal dari selisih harga jual. Beras subsidi milik pemerintah harusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi, namun diduga sejumlah pegawai Bulog menjualnya dengan harga tinggi untuk mendapat keuntungan pribadi selama 3 tahun. Hasil penghitungan sementara penyidik, kerugian negara akibat kasus ini mencapai 80 miliar rupiah. Uang tunai hasil sitaan tersebut dititipkan ke salah satu bank BUMN untuk disimpan sebagai barang bukti. Saat ini penyidik Kejati Papua telah memeriksa 12 orang saksi dan dalam waktu dekat akan menetapkan tersangka. Jaksa mengimbau para pihak yang menerima aliran uang haram segera mengembalikan ke negara. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perum Bulog kantor wilayah Papua dan Papua Barat menjamin tak ada beras oplosan masuk wilayah Papua. Saat ini pemerintah tengah mengusut kasus beras oplosan yang marak beredar di sejumlah daerah di Indonesia. Pimpinan Bulog wilayah Papua dan Papua Barat, Ahmad Mustari, menjamin beras yang saat ini tersimpan di gudang beras Bulog bukan beras oplosan. Mustari meminta masyarakat jika menemukan beras oplosan baik di pasar ataupun retail agar segera melapor ke pihak yang berwajib. Mudah-mudahan untuk di wilayah Papua, wilayah kerja Bulog Papua ini, sehingga kita terus mengawasi beredarnya beras oplosan. Nah, sepanjang ini kami tidak mengharapkan dan tidak menginginkan dengan adanya beras oplosan yang beredar. Tentu kami bekerja sama dengan Satgas Pangan, dengan pemerintah terkait untuk mengawasi beredarnya beras oplosan ini. Ya, tentu kalau memang itu ada, tentu kami serahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditangani dan ditindak, ya, supaya tidak menjadi resah. Tidak ada untuk di wilayah kerja kami Bulog. Tentunya sampai dengan ini belum ada teman-teman melaporkan terkait dengan beras oplosan. Untuk di wilayah kerja kami, wilayah 6 provinsi, ya kami tidak menginginkan beras itu ada. Bulog menjamin stok beras yang saat ini berada di gudang Bulog berkisar 36.000 ton lebih. Jumlah ini bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakat hingga akhir tahun 2025. Saat ini Bulog juga sedang menunggu sebanyak 10 ton lebih beras yang sedang dalam perjalanan menuju Papua. Bulog menjamin dengan stok yang tersedia, kebutuhan beras untuk masyarakat Papua dan Papua Barat aman. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.
Pemerintah terus menggelontorkan program beras murah untuk masyarakat di Merauke, Papua Selatan. Beras subsidi tersebut dijual seharga Rp67.000 per sak untuk ukuran 5 kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras murah tersebut di sejumlah tempat, salah satunya kantor pos Merauke. Untuk program ini, pemerintah menyediakan sebanyak 70 sak beras dan hingga saat ini sudah terjual sekitar 30 sak. Namun minat warga terhadap beras murah ternyata masih rendah. Menurut Samuel Padang, koordinator penjualan beras murah, sebagian besar pembeli beras murah adalah pensiunan yang datang mengambil gaji bulanan lalu sekaligus membeli beras. Untuk sementara di drop dulu kemarin 40 sak, kemasan 5 kilo. Untuk selanjutnya nanti akan ditambah lagi. Oh, ditambah lagi. Ya, stoknya sudah berkurang. Oh iya. Per kilo, per saknya dijual berapa? Per saknya kita jual 67.500 ya. Nah, untuk minat warga ini yang berbelanja di sini cukup banyak atau seperti apa, Pak? Ya cukup lumayan banyak, Pak. Terutama bagi para nasabah-nasabah kantor pos, yang terutama para pensiunan yang biasa datang ambil gaji, kebanyakan rata-rata mereka minat dan Menurut Samuel, salah satu penyebab masyarakat kurang berminat karena lokasi penjualan beras berada di dalam ruangan kantor pos, sehingga warga enggan masuk dan membeli. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepekan melakukan razia, Polres Manokwari jaring ratusan pengendara motor dan mobil. Sebagian besar pelanggaran yaitu tidak menggunakan helm. Selain helm, pengendara motor juga banyak yang tidak memiliki SIM saat berkendara. Kanit Gakum Satlantas Polresta Manokwari Ibda Albertus Laku mengatakan kurangnya disiplin pengendara sangat meningkatkan risiko kecelakaan di jalan. Untuk 1 minggu ini sudah kami terjaring tindakan tegas pelanggaran. Kami lakukan upaya penilangan itu dengan jumlah yang sudah ditilang kurang lebih ada puluhan kendaraan yang telah kami tilang. Dengan teguran tertulis ada sekitar ratusan, dengan jumlah data yang cukup tinggi. Dengan operasi patuh yang sudah hari ke-7, kami dari Satuan Lalu Lintas kembali lagi mengimbau kepada pelanggar, para warga masyarakat khususnya pengguna jalan, kembali lagi sadar berlalu lintas, semuanya menjauhi pelanggaran, terutama yang lebih penting utama keselamatan di jalan. Sepekan menggelar operasi, terdata ada 3 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 3 korban luka berat dan 2 luka ringan. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan keselamatan saat berkendara dengan mematuhi aturan dan menggunakan perlengkapan keselamatan secara lengkap. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.